Lah, bikin presentasi yang menarik itu penting banget di mana-mana. Iya, betul. Di pendidikan, bisnis, wah banyak deh. Tapi ya itu, prosesnya seringkali makan waktu ya kan. Belum lagi energi kreatifnya. Nah, sumber ini katanya menawarkan solusi. Pakai AI. Artificial Intelligence, menarik ini. Pertanyaan gedenya, bisa nggak sih AI ini beneran gitu merevolusi cara kita bikin presentasi? Jadi cepat dan efektif, seperti yang dijanjikan. Mari kita bedah bareng-barang. Tepat sekali. Apalagi di era informasi serba cepat ini ya, kemampuan presentasi yang efektif itu krusial banget. Jadi, solusi buat efisiensi itu pasti sangat dicari. Jadi ini bukan sekedar alat bantu biasa ya menurut Anda? Bukan, potensinya lebih dalam. Bisa jadi ini mengubah cara kita nyiapin materi presentasi secara fundamental gitu. Wah, nah materi Anda ini kan menyoroti janji yang cukup wah ya. Bikin slide profesional cuma dalam hitungan menit. Iya, itu headline-nya yang menarik perhatian kan? Betul. Dan disebut juga siapa aja yang bisa dapat manfaat. Mahasiswa, dosen, pebisnis, wah, hampir semualah. Tapi yang lebih penting mungkin apa sih inti perubahannya? Sumber ini kan nyebut soal pemahaman AI, terus latihan bikin slide cepat, sama strategi optimasi. Nah, itu dia poinnya. Kecepatan itu satu hal. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini sebenarnya soal demokratisasi desain loh. Demokratisasi desain, maksudnya? Iya, AI ini memungkinkan siapa saja gitu bikin slide yang kelihatannya profesional. Bahkan buat orang yang mungkin merasa, aduh saya nggak punya bakat desain atau nggak punya waktu. Ah, oke. Jadi lebih aksesibel ya? Betul. Tapi ini juga munculin pertanyaan lain kan? Nanti semua presentasi jadi mirip dong. Nah, disinilah poin penting yang juga disinggung materi Anda. Optimasi desain sama tips and trick menggabungkan kreativitas dengan AI. Jadi AI ini bukan berarti solusi tinggal klik selesai gitu ya? Nggak sepenuhnya. Justru peran manusianya jadi lebih penting di area lain, begitu? Tepat sekali. Materi ini kalau dibaca lebih teliti, nunjukin ada pergeseran nilai. Kalau AI bisa urus tampilan dasar, kerapihan, template yang estetik, maka sentuhan manusia itu jadi pembeda utamanya. Sentuhan manusia seperti apa contohnya? Ya, misalnya menyesuaikan dengan audiens spesifik Anda. Terus membangun cerita atau narasi yang kuat. Memastikan pesan kuncinya itu nyampe. Sama menjaga gaya personal atau branding Anda tetap konsisten. AI itu ibaratnya co-pilot desain, bukan pilot otomatis penuh. Oke, jadi optimasi dan kreativitas yang disebut di sumber itu kuncinya ya? Betul sekali. Itu yang bikin beda nanti. Menarik ya pergeseran fokusnya. Materi ini juga nyebut metode belajarnya cukup interaktif. Ada demo langsung, praktek, studi kasus. Iya, itu bagus. Jadi nggak cuma teori. Dan soal trainernya, ini unik juga. Disebut latar belakangnya praktisi otomasi industri, tapi juga trainer digital marketing, pengalaman puluhan tahun. Nah, kombinasi ini relevan banget. Paham otomasi industri itu artinya dia ngerti sisi teknis AI, IoT gitu kan. Mm-mm. Terus keahlian digital marketing itu kan nyambung banget sama komunikasi visual, persuasi dalam presentasi. Jadi ini nunjukin fokus materinya mungkin nggak cuma cara pakai tools AI, tapi juga gimana hasil AI ini dipakai secara strategis. Supaya komunikasinya efektif, gitu ya? Nah iya, jadi ini nambah bobot lah ke klaim bahwa materi ini ngajarin optimasi dan gabungin kreativitas, bukan sekedar dasar-dasarnya aja. Oke. Jadi kalau kita tarik simpulan dari materi Anda ini, potensinya memang besar ya. AI bisa jadi semacam asisten canggih. Betul, asisten yang hemat waktu banget buat bikin slide, hasilnya bisa kelihatan profesional. Dan buat Anda, para pendengar, ini artinya apa? Lebih banyak waktu buat fokus ke hal lain yang mungkin lebih krusial. Tepat. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Apa tuh? Gini, kalau AI makin jago nih ngurusin teknis bikin slide, nilai unik kita sebagai manusia dalam presentasi itu nanti di mana letaknya ya? Pertanyaan bagus. Mungkin bukan lagi di kerumitan desain slide-nya. Bisa jadi nilai kita itu makin kuat di kemampuan meramu cerita yang menggugah, terus membangun koneksi emosional sama audiens. Interaksi langsungnya juga ya? Iya, menjawab pertanyaan secara mendalam, menyajikan wawasan unik yang ya nggak bisa dihasilkan algoritma gitu aja. Iya, itu pemikiran yang dalam. Sesuatu yang penting untuk kita semua pikirkan ke depannya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak kupas tuntas materi Anda kali ini. Sampai jumpa.